Laporan praktikum membuat nasi kuning instan. Perendaman dengan natrium sitrat bertujuan untuk meningkatkan struktur beras menjadi porus. Hal ini dikarenakan natrium sitrat dapat merusak dan mendegradasi struktur protein beras sehingga menghasilkan butiran beras yang porus atau dapat meningkatkan kemampuan penyerapan air dari beras. Hal ini berhubungan dengan kualitas nasi instan yang dihasilkan. Konsentrasi natrium sitrat berbanding lurus dengan kecepatan rehidrasi nasi instan. Semakin tinggi konsentrasi natrium sitrat, maka semakin cepat pula waktu yang diperlukan untuk proses rehidrasi nasi kuning instan. Suhu pengeringan yang dibenarkan akan mempengaruhi kualitas nasi kuning instan yang dihasilkan. Semakin tinggi suhu pengeringan akan mempercepat waktu pengeringan. Namun, suhu yang terlalu tinggi akan menghasilkan nasi yang pecah-pecah dan warna yang sudah berubah. Di sisi lain, suhu yang terlalu rendah akan membutuhkan waktu pengeringan yang lebih lama yang dapat meningkatkan potensi tumbuhnya jamur pada nasi yang dikeringkan. Suhu pengeringan yang tepat akan menghasilkan nasi yang menarik untuk dijual karena tidak pecah-pecah dan warnanya tidak berubah. Proses rehidrasi nasi kuning instan seharusnya dilakukan dengan penyeduhan menggunakan air panas dan ditunggu beberapa saat. Namun, pada praktikum ini tujuan tersebut belum tercapai. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya adalah konsentrasi perendaman menggunakan natrium sitrat kurang tinggi sehingga tingkat porositas nasi belum optimum. Pada pengujian ini, kadar air nasi kuning instan didapatkan rata-rata 5,925%. Berdasarkan literatur, didapatkan kadar air nasi kuning instan sekitar 8%, yang dimana kadar air berpengaruh terhadap daya tahan penyimpanan nasi kuning instan. Jika semakin tinggi, maka mempermudah pertumbuhan mikroba pada nasi kuning instan, sehingga nasi lebih cepat rusak. Kadar air ini diperoleh karena menunjukkan adanya tingkat penyerapan yang tinggi pada nasi kuning. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kadar amilosa yang menyerap air beras, serta gelatinisasi pati. Melalui proses pengeringan, kadar air dapat dikurangi hingga kurang dari 15% agar nasi kuning instan memiliki umur simpan yang cukup tinggi. Hasil uji sensori pada nasi kuning instan yang kami buat menunjukkan jika banyak panelis yang lebih memilih nasi kuning instan yang diberi perlakuan microwave karena memiliki warna yang lebih cerah, teksturnya seperti nasi pada umumnya, dan rasa rempahnya yang lebih terasa. Sedangkan pada perlakuan nasi kuning instan yang diseduh dengan air panas, warnanya lebih gelap dan teksturnya kurang merata karena ada beberapa bagian dari nasi yang masih keras. Kemudian untuk rasanya sendiri kurang terasa. Nasi kuning instan siap disajikan setelah dilakukan rehidrasi, yaitu diseduh dengan air mendidih dalam keadaan tertutup. Waktu rehidrasi adalah waktu yang dibutuhkan bahan untuk kembali menyerap air sehingga diperoleh tekstur yang homogen. Waktu rehidrasi yang diharapkan adalah sekitar 5 hingga 10 menit. Atau kurang dari 5 menit. Salah satu faktor yang mempengaruhi sifat instanisasi suatu produk adalah porositas. Celah atau pori-pori yang terbentuk akan memudahkan transfer air dan panas selama pemasakan sehingga menghasilkan nasi yang lebih lembut. Nasi instan yang poros dapat mempermudah dan mempercepat waktu rehidrasi. Porositas memiliki peranan penting terhadap instanisasi suatu bahan. Karena dengan terbukanya pori-pori suatu bahan, maka akan mempermudah rehidrasi dan mempercepat waktu rehidrasi. Proses pembekuan dilakukan untuk menghasilkan sifat porositas yang tinggi sehingga waktu rehidrasi menjadi lebih singkat.